Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita sekalian. Kali ini di Bisa Kes Bincang Inspirasi Podcast, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa kami sapa beliau ini dengan panggilan Ustadz Zakir Naik Maluku Utara, Om Harisno Lamaja, SIP. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini kita akan berbincang santai tentang tips agar kita bisa lulus beasiswa LPDP. Ya, karena informasi kemarin yang kita dapatkan itu Om Ais ini lulus beasiswa LPDP tahap 1. Benar ya Om Ais ya? Alhamdulillah, benar sekali. Oh, luar biasa. Ini salah satu sumber daya manusianya di pemerintah Provinsi Maluku Utara yang handal, yang pokoknya yang luar biasa. Jadi harus diberdayakan. Jadi begini Om Ais, kan banyak beasiswa yang diberikan pemerintah pusat kepada PNS khususnya ya. Ada Bappenas, kemudian ada beasiswa luar negeri ya, dan ada LPDP itu sendiri. Kenapa sih Om Ais memilih berjuang di jalur LPDP itu loh, sementara masih ada yang lain? Kira-kira alasannya apa itu Om Ais? Ini mungkin jujur saja ya. Iya. Karena kemarin waktu di wawancara terakhir itu tidak saya bagi cerita ini, tapi ini khusus untuk Bisa Kes. Wah, luar saya biasa. sampaikan. Siap. Memang memilih LPDP dibanding beasiswa yang lain karena yang pertama masalah cuan. Oh. Iya. Jadi Anggarannya yang besar ya? Iya, LPDP termasuk salah satu pemberi beasiswa yang bisa dibilang tidak menelantarkan anak-anak beasiswanya. Mungkin seperti itu. Makanya alasan paling pertama. Alasan paling pertama itu iya. ya? Selain itu memang ada alasan kedua bahwa LPDP beasiswanya sangat terbuka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Kemudian dia cakupannya juga sangat luas. Jadi tidak ada pembatasan program studi maupun universitas, yang memang diberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin ikut LPDP ini. Jadi memang LPDP yang penting kampusnya sudah terdaftar dengan atau sudah kerjasama dengan LPDP, maka setiap masyarakat bisa untuk ikut seleksi beasiswa dengan tujuan ke kampus-kampus yang sudah kerjasama tadi. Oh iya. Jadi LPDP ini sudah menentukan ada beberapa kampus yang sesuai dengan klasifikasinya ya, dan jurusannya terbuka bebas. Dan peluang ini kalau semisal di beasiswa lain itu ada khusus misalnya, tetapi LPDP ini dibagi secara umum ke masyarakat luas, sehingga bisa berkompetisi di jalur beasiswa LPDP. Kalau kemarin ambil di jurusan mana saja Om Ais? Kemarin karena memang basic saya ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, maka saya ingin melanjutkan yang linear juga. Biar linear ya. Mungkin kemarin tujuannya, salah satu motivasi yang bikin saya ambil ini karena memang ingin pulang bisa bantu-bantu mengajar di sinilah. Mungkin kalau bisa ada kampus yang mau menerima saya lah begitu. Kalau misalnya selesai S2 terus ada kampus yang mau menerima saya, mungkin saya bisa bantu-bantu mengajar di situ. Oh ya. Jadi targetnya selesai S2 karena jurusannya linear, harapannya bisa menjadi tenaga pengajar di salah satu kampus ya. Kemarin Om Ais dari mana? Dari alumninya dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Berarti ini salah satu potensi nih ya, ketika mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bisa mendengarkan ini ya. Siapa tahu setelah pulang kemarin bisa mengabdi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Atau Bumi Hijrah juga bisa lah. Oh, Bumi Hijrah juga. Oh, di Bumi Hijrah juga ada ilmu pemerintahan. Ada Fakultas Sospol itu. Sospol, oh iya, siap. Berarti bisa saja. Tapi intinya kembali mau mengajar selain mengabdi di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Siap. Ya. Mantap.
Kampusnya mana saja Om Ais kemarin yang sudah dipilih? Kemarin itu, jadi saya kemarin ini ada kecelakaan juga waktu mendaftar kampus. Kemarin tujuan utamanya memang UGM. Iya. Nah, tapi ketika saya mendaftar LPDP itu saya pikirnya sama dengan ketika kita mendaftar di kampus kemudian pilih jurusan. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Ya, jadi ya. biasanya kita tidak diluluskan di pilihan pertama, Kita dapat pilihan dan kedua. pilihan kedua atau pilihan ketiga. Makanya ketika daftar LPDP itu saya taruh pilihan pertamanya UGM, pilihan keduanya saya taruh UI. Padahal tidak niat untuk belajar ke UI, tapi taruh UI agar kalau tidak dapat diterima di UGM bisa ke UI. Padahal LPDP bukan sistemnya seperti itu. Jadi LPDP cuma memberikan keluasan kalau kita mendaftarnya tanpa LOA, maka diberikan pilihan untuk memilih 3 kampus. Jadi ketika sudah terpilih sebagai penerima beasiswa, bebas untuk memilih di antara 3 kampus tadi. Jadi bukan berarti harus pilihan pertama yang dijadikan acuan gitu. Oh begitu. Bersatu lagi apa? Setelah UGM, UI, satu lagi? Universitas UI. Yang pilihan ketiga tuh di UI juga, tapi di jurusan UI juga. Hubungan internasional. Internasional. Wah. Jadi kalau di UGM jurusannya politik pemerintahan. Ya. Kalau di UI itu jurusan ilmu politik karena memang di sana tidak ada pemerintahan. Dan kalau yang jurusan pilihan ketiga baru ilmu hubungan internasional. Oh gitu ya. Berarti hanya UGM dan UI ya. Ya, mudah-mudahan lulus ya di salah satu kampus andalan di Indonesia. Kemarin kan Om Ais tuh waktu tes kan masa-masa pandemi. Biasanya tes ini kan offline. Iya. Nah, kalau kemarin waktu tesnya seperti apa tuh Om Ais? Iya, ini kalau masalah detail tes kemarin ini yang kita tes di tahap 1 kemarin itu, saya tahap 1 gelombang 2 karena tanpa LOA. Jadi semua pelaksanaan tes dilaksanakan secara online. Mulai dari pemberkasan lewat aplikasi, lewat web dari LPDP, kemudian setelah lulus tes administrasi lanjut ke tes substansi akademik. Iya, tes. Itu online itu ya? Online juga. Jadi nanti diberikan panduan dari LPDP, aplikasi apa saja yang dipakai ya. Tata cara pelaksanaannya seperti apa, itu nanti akan diberikan panduan bagi teman-teman yang mungkin ingin ikut beasiswa LPDP tahap berikutnya. Dan kemudian yang terakhir wawancara juga full online. Semuanya jadi online semua ya? Pelaksanaan secara online. Soal yang untuk tes potensi akademik berapa soal kemarin? Tes potensi akademik itu kalau di LPDP namanya TBS. Tes bakat skolastik. Jadi di tes bakat skolastik kemarin itu ada 60 soal. 60 soal. Nah, itu untuk TBS itu. Yeah. Tapi ada juga yang namanya tes wawasan kebangsaan. Selesai TBS, tes wawasan kebangsaan lagi. Tes wawasan kebangsaan. Tapi menurut dari LPDP bahwa tes wawasan kebangsaan itu tidak dijadikan bahan penilaian, hanya sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan LPDP dan juga mungkin lihat-lihat ini kayaknya orang ini masuk ke kategori apa nih, mungkin screening lah istilahnya. Di situ ya. Jadi wawasan kebangsaan itu ya tes kebangsaan itu screening untuk melihat karakternya calon penerima beasiswa ini ya. Oke Om Ais. Jadi kan tadi waktu tes di masa pandemi ini kan secara online nih. Ya, mulai dari tes administrasi, kemudian tes akademik tadi, wawancara terakhir ya. Semua dilaksanakan dengan online. Nanti rencana kapan lanjut studi itu? Tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi? Nah, ini juga. Jadi kemarin pas waktu info selesai seleksi terus
ada info memang kelulusan, Iya. itu kan banyak teman-teman bagi-bagi di grup itu teman kantor semua suka saya selamat, semoga saya selamat, jangan lupa oleh-oleh, jangan lupa oleh-oleh. Mereka ini tidak tahu kalau kuliahnya ini masih tahun depan. Oh, jadi kuliahnya Ya. tahun depan. Lulus sekarang, kuliahnya tahun depan. Kuliahnya tahun depan. Jadi kan kemarin karena ikut yang jalur tidak pakai LOA, maka kita disuruh untuk cari kampus lagi kan. Iya. Jadi cari kampus, sebenarnya ada penerimaan mahasiswa di semester genap ini. Jadi seleksinya kalau tidak salah UGM bulan depan sampai November kalau tidak salah. Itu untuk yang semester genap. Tapi sayangnya jurusan atau prodi yang saya pilih itu tidak Di ilmu melaksanakan pemerintahan tadi pembelajaran itu ya? di semester genap. Ya, jadi tetap harus menunggu untuk semester berikutnya. Jadi yang semester ganjil nanti. Jadi kira-kira bulan Maret kalau tidak salah info terakhir yang saya terima, bulan Maret sampai April itu dibuka pendaftaran untuk gelombang 1. Jadi nanti Maret lah baru Maret seleksi. berjuang lagi, Iya, masuk di kampus masuk mana kampus ya? lagi, ya. Siap. Baru nanti lanjut berarti di bulan Agustus lah ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus Insya Allah September. bulan Agustus waktu perkuliahan. Kemarin dari Maluku Utara berapa orang yang lulus Mas untuk beasiswa LPDP-nya? LPDP itu kemarin data yang kami punya itu tidak pasti. Jadi karena kemarin ini tidak ada info resmi dari LPDP bahwa dari Maluku Utara berapa orang misalnya. Tapi kemarin waktu pas persiapan seleksi wawancara itu ada dibikin grup khusus. Jadi grup khusus yang teman-teman Awarde sebelumnya bikin grup khusus untuk bikin simulasi wawancara. Jadi di dalam grup itu kemarin kita ada 10 orang yang ikut simulasi wawancara, teman-teman dari Awarde sebelumnya dan juga Mata Garuda. Jadi kalau sudah lulus dari LPDP kan biasanya ada organisasi alumni namanya Mata Garuda. Nah, jadi Mata Garuda Maluku Utara itu bikin semacam simulasi wawancara kemarin. Jadi, akhirnya terkumpul ya? Ya, terkumpul itu ada 10 orang. Masing-masing background. Kemarin kalau tidak salah yang luar negeri itu ada 2 orang. Luar negeri ada 2 orangnya? Satu ke US dan satu ke Jepang. Tapi yang US belum lulus kemarin. Jadi kemarin dari 10 orang itu ada 3 orang yang belum lulus. Jadi sisanya yang 7 orang lulus semua. Yang satu yang Jepang, yang luar negeri kayaknya cuma yang Jepang. Tapi setelah itu saya dapat info juga itu ada yang dari Telegram, karena ada grup khusus di Telegram tentang beasiswa LPDP. Jadi saya lihat dia juga dari Maluku Utara. Pas saya tanya, ternyata dia ikut yang tahap 1 gelombang 1 sudah pakai LOA. Kemarin saya tanya dia katanya di Auckland, jadi di New Zealand. Di New Zealand ya? Dan dia sudah melaksanakan persiapan keberangkatan ini bulan ini kalau tidak salah, akhir bulan ini lah. Iya. Jadi total sekitar 11 orang ya? 12 ya. 11 atau 12 orang untuk Maluku Utara, itu luar biasa itu ya. Jadi kapan lagi kan pemerintah memberikan beasiswa full tadinya katanya cuan banyak tadi kan di LPDP-nya. Beasiswa cuan paling banyak. Iya. Biar kalau sekolah juga tidak melarat gitu. Iya. Jangan sampai kita sekolah, SK kita juga sekolah, ini kan repot ya. Paling tidak LPDP ingin memastikan bahwa ya orang-orang yang menerima beasiswa tidak terlantar lah di sana. Jangan sampai dia karena pikirnya mau harus cari uang lagi, akhirnya pendidikannya terlantar ya. Begitu. Studinya tidak tepat waktu dan sebagainya hanya karena ingin mencari tambahan biaya pendidikan. Kemarin kalau tidak salah info terakhir tuh itu sesuai dari buklet dari LPDP itu untuk di yang studinya di dalam negeri ya, ini khusus dalam negeri. Itu kalau studinya di lokasi di Jakarta, Surabaya, Bandung kalau tidak salah, Semarang sama Makassar. Itu biaya per bulannya tuh LA-nya tuh living allowance tuh. Itu biaya hidup sekitar 4 juta per bulan. Itu di luar uang buku, itu uang tesis nanti lain-lain juga. Besar ya? Iya. Jadi untuk 4 juta itu hanya khusus biaya hidup saja. Biaya kosan, biaya makan, sebagainya. Itu terima 1 bulan setiap sekali bulan atau? setiap bulan ya? Setiap bulan. Jadi nanti ada tata cara pengajuannya kayak bagaimana. Jadi dapat 4 juta setiap bulan.
Selain itu ada juga biaya kedatangan namanya, settlement allowance. Jadi biaya kedatangan itu 2 kali dari biaya LA tadi itu, biaya hidup tadi yang 4 juta. Iya. Jadi kalau misalnya di Jakarta, berarti ketika dia sampai di sana minta surat keterangan dari lurah atau RT di sana, itu dia ajukan ke LPDP, dikasih itu 8 juta tuh. 8 juta. Ini itu menandakan persiapan keberangkatan saja, persiapan kedatangan. Kedatangan. Ya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar dia sudah berada di lokasi studi ya. Banyak luar biasa berarti. Mudah-mudahan saya dan teman-teman lain di Maluku Utara ini berkesempatan ya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, melanjutkan studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena ini luar biasa sebenarnya. Ya memang karena kemarin tuh LPDP sebenarnya ingin lebih banyak lagi itu calon-calon penerima beasiswa yang dari daerah-daerah Indonesia Timur. Makanya ada yang namanya beasiswa afirmasi ini. Jadi ada sedikit pembedaan daripada beasiswa yang reguler kan. Jadi reguler mungkin passing grade-nya agak tinggi, terus standar TOEFL-nya tinggi, standar pokoknya semuanya agak tinggi dibanding IPK-nya pun lebih tinggi. Tapi khusus untuk afirmasi itu memang diberikan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa dari LPDP. Kemarin kalau tidak salah tuh untuk TOEFL-nya kita yang dalam negeri itu cuma diminta 400. Mungkin ini sama ya kayak di podcast kemarin. Pak Upong ya. Ya, dia juga dari Bappenas 400 juga. Terus untuk kalau yang luar negeri itu cuma diminta TOEFL 500 ya. Untuk afirmasi. Untuk afirmasi. Jadi sangat gampang lah, karena kenapa diminta cuma 500? Karena nanti LPDP juga kasih pengayaan bahasa. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin ikut untuk memahirkan kembali bahasanya, bisa ikut. Dan itu juga dibiayai itu nanti. Itu nanti dibiayai juga. Dibiayai juga. Bahkan kalau misalnya pelaksanaannya offline, maka tiket keberangkatan pun diganti. Jadi semuanya diganti, difasilitasi. Udah pokoknya aman. Kalau tinggal belajar aja. Tinggal belajar. Bahkan ada info teman-teman kalau di luar negeri itu kan LA-nya besar. Itu setiap daerah memang beda-beda, setiap negara beda-beda, tapi rata-rata di sekitar 20 jutaan setiap bulan. Setiap bulan tuh. Itu luar negeri. Jadi ya banyak info juga ya, kalau banyak teman-teman yang kuliah di luar ya kaya juga ya, mengumpulkan cuan juga di sana. Jadi hidupnya sederhana biar pulang bisa bawa mobil ya kan. Iya. Luar biasa memang LPDP. Siap. Nah ini karena LPDP luar biasa ini. Bagi tipsnya dong. Iya. Om Ais biar jadi bahan pembelajaran bagi orang-orang ini kan yang ingin berjuang di LPDP lagi biar bisa lolos ini. Kira-kira tipsnya yang bagaimana gitu yang bisa sampai orang lolos? Iya. Jadi kalau mau bicara tips ya ini nih ada nih. Dream big, work hard. Ya. Jadi harus punya mimpi dulu lah sebenarnya. Setelah itu baru kita berusaha mewujudkan mimpi dengan kerja keras tadi itu. Jadi di LPDP sulit dijangkau atau sulit didapatkan kalau kita tidak belajar. Itu susah memang. Karena dia termasuk lembaga yang sangat berintegritas menurut saya. Jadi tidak ada kompromi. Kalau misalnya nilainya kurang ya kurang, tapi kalau nilainya pas ya insya Allah kan pasti lulus. Baik lulus ya. Jadi kemarin kan ada tiga tahap seleksi. Yang pertama administrasi, yang kedua tes substansi, TPS tadi itu, yang ketiga tuh wawancara. Jadi kalau saya kemarin tuh pas waktu pikir-pikir, kayaknya saya bagi 3 juga ini. Jadi yang tes pertama ini soal ketelitian. Tes pertama ya administrasi ini. Jadi ini terkait dengan ketelitian. Jadi apa yang ditulis di websitenya LPDP harus kita penuhi. Kalau misalnya dia mintanya TOEFL-nya 400, jangan kurang ya. Jangan 399 kita paksa untuk submit, jangan. Atau kalau misalnya dia mintanya
standar pelaksana tesnya dari TOEFL itu harus standar ITS, maka harus standar ITS. Iya. Jangan pakai yang lain. Terus kemudian indeks prestasi IPK-nya. ya, IPK itu jangan sampai salah tulis pun, mending jangan, karena dia LPDP itu kemarin tidak pakai masa sanggah. Iya, ini Ya, ya. Dia tidak pakai masa sanggah. Ya. Akhirnya kan Makanya kalau yang orang- tidak lulus ya sudah iya, tidak lulus. tidak lulus. Dia keputusannya mutlak. Jadi harus betul-betul teliti apa yang tertulis di website harus dipenuhi, jangan sampai ada yang kurang. Jadi semua persyaratan. Misalnya kalau kita diafirmasi kan disuruh upload bukti ijazah SMP, SD, SMP, SMA. Iya. Itu kan di reguler tidak disuruh Tidak upload. disuruh. Paling cuma S1 atau S2 yang kalau bagi yang S3. Jadi kalau misalnya kita tidak upload saja itu, satu kelupaan misalnya SD misalnya, itu kemungkinan besar pasti tidak lulus. Wah. Iya. Iya. Jadi ini soal ketelitian yang seleksi Iya. pertama ini. Terus Seleksi kemudian yang pertama nah, tipsnya harus teliti. teliti. Pokoknya teliti Nah, benar iya. ya. Yang Tes yang kedua, substansi. itu substansi. Ini kalau saya sebenarnya sebutnya kesiapan. Kesiapan. Iya. Karena kita kemarin tuh tidak ada bayangan bahwa soalnya tuh seperti apa, ya kan? Karena LPDP juga kemarin tahun lalu itu belum buka pendaftaran karena waktu kemarin dan pandemi. Iya, kan? pandemi Ah, ditiadakan jadi ya. dia kemarin tahun 2020 belum buka, terakhir buka tuh 2019. Jadi ini dibuka dengan proses pelaksanaan yang berbeda, jadi online dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan diri untuk pelaksanaan tes itu. Jadi mulai dari perangkat yang nanti kita mau gunakan sampai otak yang nanti kita mau pakai untuk melaksanakan tesnya itu. Jadi belajar, kuncinya belajar. Belajar. Jadi kalau misalnya di seleksi tahap 2 itu, seleksi kedua itu tidak belajar agak susah. Itu kecuali memang orangnya sudah betul-betul mahir di ya, situ ya. sudah Yang betul. belajar saja susah, apalagi yang tidak belajar nih. Betul. Terus kemudian yang ketiga, Ketiga, wawancara. yang ketiga itu kalau saya kemarin baginya itu sebagai seleksi kejujuran Di tahap Wawancara. ketiga itu wawancara. Wawancara. Jadi ketelitian, Jadi, persiapan, kesiapan, kejujuran. ya, kejujuran. Jadi kenapa saya bilang kejujuran? Karena memang di sana kan ada psikolog yang ikut wawancara kita tuh. Jadi ada psikolog. ada tim tuh, ada Ya, psikolog juga. Jadi salah satunya tuh pasti mengulik tentang akademik kita, Iya. dan salah satunya tuh pasti mengulik tentang psikologi kita. Jadi kan di dalam ketika mengisi pertama mendaftar itu ada tulis kita kelemahan diri, Iya, benar. kelebihan diri, kekuatan dan sebagainya. Itu tuh nanti dikulik di sana tuh. Nanti Ya, dikuliti pada saat iya. wawancara ya. Oh, jadi bukan hanya tulis-tulis Iya, biasa saja, itu nanti pasti ditanyakan. dikulik di sana gitu. Hmm. Jadi saya misalnya kemarin itu ini di kolom kelemahan diri, saya kan Iya. tulisnya sering menunda-nunda. Hmm. Makanya sering banyak pekerjaan yang tertunda dan Iya. sebagainya. Bahkan kuliah saya kemarin tuh sampai 5,5 tahun karena sering-seringnya menunda itu. Itu betul-betul dikuliti di sana tuh. Dia untung saya dapatnya ibu-ibu ya, jadi orangnya agak kalem-kalem juga. Tapi ada juga yang dapatnya yang judas-judas juga ada. Jadi beliau bilang, kenapa Bapak bisa yakin Bapak bisa menyelesaikan studi ini? Padahal kan Bapak orangnya suka nunda-nunda. Iya. Ya. Jadi tapi saya meyakinkan kembali kepada beliau bahwa saya tulis menunda-nunda karena memang saya orangnya seperti itu. Tapi saya selalu senantiasa evaluasi diri. Jadi di kantor ketika saya sering menunda pekerjaan kemudian harus diselesaikan oleh orang lain, kemudian itu saya jadikan bahan evaluasi. Di kemudian hari saya tidak ingin seperti itu lagi. Jadi memang betul-betul kita harus jujur ketika menyampaikan hal itu, karena kalau menurut saya ya, psikolog ini bisa membaca warna bicara kita. Jadi warna suara kita tuh pasti ketahuan, ini pasti dia bohong atau pasti ini hanya pencitraan saja ini. Ya mungkin seperti itu. Jadi memang betul-betul dibutuhkan kejujuran. Selain itu harus betul-betul paham tentang akademik yang nanti kita mau laksanakan. Jadi ini
ketika kita sudah memilih kampus apa, kita betul-betul harus tahu prodi itu bukannya kapan, kemudian mata kuliahnya apa-apa saja, pelaksanaan perkuliahannya bagaimana. Jadi harus betul-betul paham tentang itu. Kalau tidak paham, mungkin ini berpengaruh dengan nilai passing grade-nya. Kemarin kan wawancara juga pakai passing grade. Passing grade-nya. Menarik tadi Om Ais angkat terkait dengan akademik. Kemudian saya teringat proposalnya yang ditawarkan apa Om Ais waktu kemarin? Kemarin kan kalau S2 tidak pakai proposal. Kalau S2 tidak pakai proposal. Oh, S2 tidak pakai proposal penelitian ya? Opik kalau S3 kan harus pakai proposal ya kan? Jadi nanti Om Opik saja yang ini siap. Jadi nanti Om Opik bikin podcast sendiri, Om Opik saja yang sampaikan. Jadi kemarin itu yang dikuliti paling cuma di esai. Esainya saja ya? Jadi kan di esai kontribusi itu juga muncul sedikit gambaran tentang bagaimana kita mau melaksanakan kuliah itu. Apa yang nanti topik yang akan kita angkat dan sebagainya. Jadi mungkin berkisar itu. Kalau kemarin saya topiknya memang berkaitan dengan pekerjaan saya, makanya mungkin saya anggap itu sebagai nilai plus dari wawancara. Karena kemarin saya selain di basic saya pemerintahan, saya kerjanya juga pas di biro organisasi ya, yang memang bekerjanya berkaitan dengan hal-hal pemerintahan. Jadi memang sangat-sangat berkaitan topik penelitian saya dengan pekerjaan yang saya geluti sekarang. Jadi memang itu saya anggap sebagai nilai plus. Oke, Om Ais, terakhir dari Om Ais mungkin closing statement buat kita dan teman-teman yang lain yang ingin berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini. Seperti apa kira-kira? Closing statement saya pakai kata-kata dari belakang sini. Oh, siap. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. Jadi kalau misalnya cuma capek, lelah, jangan istirahat. Terus kerja, karena lelah itu cuma sementara. Tapi ketika sudah selesai prosesnya, baru kita bisa istirahat. Wah, luar biasa. Ya. Om Ais, terima kasih banyak Om Ais. Siap. Ya. Mudah-mudahan Om Ais selalu sehat ya. Amin. Dimudahkan segala urusannya baik di kantor maupun di urusan LPDP, apalagi untuk mau melanjutkan di studi mana nih. Ya, kalau harapan saya doakan untuk lulus di Universitas Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Biar kalau kita ke Jakarta atau apa ada Om Ais di sana. Gitu. Luar biasa. Tapi di UGM juga bagus. Iya, siap. UGM juga bagus. UGM kan kotanya kan kota pendidikan. Tapi kalau masuk Jakarta kan kotanya kan kota kekuasaan. Kan tadi apalagi ambil pemerintahan tadi kan. Ya. Kalau mau besar di Jakarta sekalian. Oke, siap. Tapi asal nanti jangan dipertimbangkan. Ya. Asal jangan pindah. Selesai studi kemudian pindah di Kementerian Dalam Negeri juga repot. Baik, kami akhiri diskusi dengan Om Ais yang luar biasa pada. Semoga sukses juga Om Opik podcastnya. Amin. Mudah-mudahan subscribernya tambah banyak. Amin. Nanti kita mau buka challenge nih Om Ais. Oh, siap. Untuk menuju ke 10.000 subscribe. Oh, gitu. Ya. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya. Siap. Saya suka hadiah soalnya. Karena tadi saya daftar LPDP juga cuannya banyak, ya saya suka hadiah juga. Baik, Om Ais, kita akhiri diskusi atau sharing kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.